online, anak-anak daring gimana itu di rumah? Ya begitulah ya Bu, namanya juga anak-anak ya. Setelah pandemi ini kan sebetulnya kemarin itu anak-anak sudah mulai agak, karena lama pandemi ya, agak mulai lemah lah gitu semangatnya. Tapi ya gimana lagi ya, namanya juga lagi pandemi, kalau mau ke offline juga worried banget. Ya memang pilihan kita adalah daring gitu. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau harus daring. Kalau nggak daring gimana lagi atuh gitu ya. Nah jadi memang sekarang itu pinter-pinter aja kita lah untuk mengelola itu gitu. Apalagi aku 3 kan anak yang daring. Aku 1 aja udah daring, ya Allah gimana tuh. Nah ya kadang ngomel-ngomel dikit lah ya, tapi tetap aja ya nggak harus sampai darting gitu ya. Kenapa? Karena memang anak-anak itu kan amanah kita dari Allah, yang termasuk kependidikan kan sebenarnya amanah kita. Sekolah hanya memfasilitasi. Jadi ya mau nggak mau lah kita terus bertanggung jawab, apalagi di suasana seperti ini. Dan semuanya mengalami, tidak hanya kita kali ya, banyak sekali ibu yang juga darting gitu. Atau piye meneh gitu kan, gimana lagi gitu. Wong suasana juga kayak gini, pandemi ya kita terima pandemi ini sebagai kodok gitu ya, kodok dari Allah. Nah baru kalau setelah kita menerima dengan ikhlas, kita cari solusi nih terhadap apa yang harus kita lakukan di pandemi ini, termasuk juga gimana kemudian mengelola si anak-anak ini biar mereka tetap semangat, tetap ini dalam pembelajaran. Terus gimana kalau ibu sendiri di rumah anak-anak? Ya gitu. Yang online sih cuma 1 orang. Kan dia baru masuk. Tapi teorinya banyak. Yang online cuma 1 orang, anaknya cuma 2, tapi kok berasa kayak se-RT. Dia kan baru masuk kelas 1 SD. Waktu TK kan offline terus kan. Dia nggak ngerti, yang ngerasain online juga kan cuma 2 bulan, 3 bulan aja. Itu kan masuk pandemi, dia kan udah mau selesai TK-nya kan. Terus jadi ya udah begitu masuk kelas 1 SD, tahu-tahu langsung online ke sekolah juga cuma waktu itu daftar ulang aja, dan itu pun waktu itu belum masuk pandemi kan, kayaknya tuh daftar ulangnya tuh masih November tahun lalu deh kalau nggak salah, itu kan belum masuk pandemi ya. Jadi kita kan pandemi mulai Maret ya masuk. Iya, mulai PSBB-nya kan di situ kan. Terus udah gitu itu kan dia datanglah ke sekolah, mungkin baru tes aja apa segala macam. Setelah itu kan nggak ke sekolah lagi, tahu-tahu masuk sekolah kelas 1 SD online. Terus dia yang jadi kayak serius nggak serius belajar, ibunya terus bingung, ini gimana sih anaknya gitu kan, antara yang lagi online lah, mondar-mandir, jalan sana jalan ya, kayaknya bukan dia aja sih yang kayak gitu, teman-temannya hampir semua teman-teman di grup Zoom-nya itu juga kan ada yang bosan lah, ada yang berkali-kali nanya, Bapak udah selesai belum kelas? Iya, namanya anak-anak tuh dari sisi psikologis juga sebetulnya dibilang nggak ideal, memang nggak ideal kalau daring, karena memang mereka itu butuh suasana, butuh ketemu sama orang, nggak di rumah aja. Kemudian mereka juga mau tahu mana gurunya dan sebagainya, dan ada pembelajaran yang itu nggak bisa dimasukkan ke daring. Misalnya apa yo? Misalnya itu adab. Nah adab kan nggak bisa kalau nggak dicontohin. Misalnya adab terhadap guru, bersalaman dengan guru misalnya kan. Nah itu kan yang nggak bisa dipraktekkan dalam daring. Realitasnya tuh nggak bisa. Apalagi anak ibu kelas 1 toh. Iya, nah itu kan butuh realitas. Nah itu memang ya, tapi mau gimana lagi? Memang kondisinya seperti ini, berarti PR kita sebagai emak-emak gitu ya mungkin ririweh gitu. Pertama memang tadi ya, kita ikhlas, ini kodok dari Allah. Kemudian ketika kita tadi mendidik anak, kemudian mengikuti perkembangan pembelajaran, berarti harus ada lillah. Jadi kita melaksanakan terus lillah, serahin semua sama Allah. Minta tolong sama Allah. Artinya apa? Daripada kita darah tinggi wae ya, ngomel terus nggak ada lilahnya, jadi anak-anak juga stres, nggak dapat pahala, kan jadi zong. Marah-marah, badan capek, plus nggak dapat pahala lagi. Nah, jadi mari kita
sadarilah gitu bahwa kita tuh walaupun memang kadang mama emosi, ya namanya emosi itu kan manusiawi ya. Iya benar. Ya, tapi tidak setiap hari lah gitu. Kita harus bangkitkan mood kita, mood anak-anak. Ya banyak hal. Kalau ke anak-anak mungkin moodnya itu kasih reward gitu ya, kasih makanan yang favorit bagi dia. Nah kalau kita mungkin ya sekali lah kita buat me time gitu ya, walaupun hanya sekedar Indomie Indomie telur pakai sirap dingin aja, nikmat tuh kayaknya. Gitu kan. Ya intinya kita lagi mana lah kita menyikapi ini biar tidak berlanjut, kesetresan ini tidak berlanjut, begitu ya. Kesetresan tidak berlanjut, anak-anak tetap enjoy. Artinya apa? Kalau emaknya stres, anaknya ikut stres. Jadi kalau memang kita pengen anak kita nggak stres, berarti dari kita, dari kita berupaya lah, itulah paling nggak. Pasti semua mengalami lah, pasti semua mengalami namanya fluktuatif emosi itu pasti semua mengalami. Tapi tetap kita kesadaran bahwa semuanya itu mari kita niatkan lillah tadi, gitu biar ya sepusing-pusingnya kita masih bisa lah kita itu menekan emosi terutama kepada anak gitu. Benar. Begitu Bu. Ya Allah. Aduh, ya ampun, ternyata memang nggak ini ya, karena kan kalau online itu kan yang mantau tugas kan kita. Terus ini tugas belum dikumpulin, belum lagi kalau tahu-tahu grup orang tua siswa. Mam, hari ini tugasnya apa ya? Yang itu belum dikumpulin. Waduh, ini yang mana? Jadi sedangkan anaknya mah ya santai aja. Karena memang tidak realitas, karena memang sebetulnya rumah itu ada itu kan untuk tempat istirahat, bukan untuk tempat aktivitas yang bersifatnya tadi ya serius. Itulah sama mungkin kayak bapak-bapak. Kalau dia di kantor mungkin lebih serius tuh, tapi kalau di rumah jadi setengah serius, sama aja orang dewasa juga begitu, apalagi anak-anak. Nah, jadi ya pinter-pinternya kita aja deh untuk saat ini. Yang pastinya kita sama-sama berdoa aja deh. Semoga pandemi ini tuh cepat berakhir, cepat selesai. Kita kan juga pengen tuh keluar rumah kemana nggak dalam rumah aja. Jadi semoga Allah segera mencabut penyakit ini gitu ya. Biar anak-anak juga ideal dalam belajar, kita juga ideal dalam beraktivitas. Para ayah juga ideal dalam mencari nafkah, gitu ya. Jadi semuanya bisa berjalan normal. Nah, mungkin itu aja kali ya, Bu ya. Iya. Ya, bismillah deh, mudah-mudahan pandeminya cepat selesai. Kalau kayak gini terus juga kasihan anaknya juga ya, bener ya. Maksudnya mereka nggak ngerasa, apalagi kayak Afika yang baru masuk kelas 1 dia nggak ngerasa naik grade gitu ya. Nggak ngerasain naik grade, nggak ngerasain aku udah besar, aku udah kelas 1 SD, aku udah beda sekolahnya, itu nggak ngerasain. Itu tuh kasihan banget ya Allah. Ya, anak saya naik grade itu SD ke SMP. Beda juga tuh ya pasti. Pasti beda. Karena kan kalau SMP berarti dia harus lebih disiplin, apalagi dia SMP-nya pondok. Nah, itu kan lebih serius, karena dari pihak pondoknya juga dari jam 2 kudu sudah bangun untuk aktivitas-aktivitas yang pembelajaran tadi gitu. Nah, kemudian yang SD, nah mana lagi sekolahnya beda. 3 anak, 3 sekolah, 3 aturan. Jadinya kalau dipikir repot ya repot, dipikir susah ya susah. Tapi ya itu tadi, benar-benar pandemi ini membuat kita itu belajar banyak. Benar. Awalnya mungkin tak terfikirkan untuk menjadi ibu dan tak terfikirkan untuk menjadi guru juga. Hari ini kita harus melakukannya secara bersama-sama. Ya, membuktikan bahwa sebenarnya kita bisa. Alhamdulillah.